Tidak bisa dipungkiri, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula jenis-jenis kejahatan di dunia maya atau internet yang sifatnya merugikan suatu pihak. Kasus kejahatan internet sendiri umumnya bersangkutan dengan privasi seseorang, baik itu pencurian dokumen rahasia, peretasan, hingga hal lain yang sudah pasti bersifat merugikan. Pelaku kejahatan dalam dunia maya atau internet biasa disebut dengan hacker. Sebuah badan intelijen dan keamanan Amerika Serikat atau yang biasa dikenal dengan FBI menyoroti, kejahatan internet di dunia maya adalah yang paling menghancurkan dengan kerugian yang dilaporkan melebihi 3,5 miliar US dollar pada tahun 2019. FBI mendasarkan laporannya pada 467.000 pengaduan oleh publik ke Internet Crime Complaint Center atau IC3 pada tahun 2019. Menurut laporan itu, kejahatan yang paling tinggi adalah modus penukaran kartu SIM. Dalam pertukaran kartu SIM, operator nirkabel ditipu untuk mengalihkan SIM yang terhubung ke pelanggan ke SIM kriminal. Contohnya satu kasus yang berpusat di San Francisco. Penangkapan seorang pemimpin kelompok penukar SIM menyebabkan penyitaan lebih dari 18 juta US dollar, 5 kendaraan, rumah senilai 900.000 US dollar, dan perhiasan ratusan ribu dolar. Namun, perlu diketahui bahwa kejahatan di internet tidak hanya hacker saja, melainkan ada banyak sekali macam-macam kejahatan internet yang mungkin tidak Anda ketahui. Untuk itu, kami rangkum beberapa jenis kejahatan di dunia maya atau internet dalam kejahatan yang ada di dalam dunia internet. Email palsu. Pada tahun 2019, terdapat 23.775 kompromi email bisnis dan kompromi akun email dengan kerugian lebih dari 1,7 miliar US dollar. Tujuan kejahatannya adalah untuk mentransfer dana dari suatu kelompok atau perorangan ke si penjahat. Modus ini dilakukan dengan mengkompromikan akun email yang sah melalui rekayasa sosial atau peretasan. FBI mengutip kejahatan tertentu seperti akun email pengacara palsu dan permintaan penipuan untuk informasi. Carding. Carding bisa dibilang sebagai salah satu tindak pencurian, namun bersifat digital. Pasalnya, carding adalah sebutan untuk aktivitas berbelanja secara ilegal menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain. Adapun pelakunya sendiri disebut dengan cardor. Menurut informasi bahwa ternyata Indonesia merupakan negara kedua setelah Ukraina dengan tingkat kejahatan carding terbanyak di dunia. Tidak tanggung-tanggung, 20% transaksi internet dari Indonesia merupakan hasil carding. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak situs belanja online dunia yang memblokir alamat IP asal Indonesia. Dalam artian, blacklist, sehingga orang Indonesia tidak dapat lagi berbelanja di situs tersebut. Intinya, carding merupakan kejahatan internet yang sangat merugikan orang lain. Phishing. Phishing sebenarnya adalah kegiatan yang cara kerjanya menipu para pengguna internet agar secara tidak sadar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username beserta kata sandi atau password. Kejahatan ini bersifat mengelabui dan biasanya ditujukan kepada para pengguna internet banking. Data-data yang diberikan secara tidak sadar tersebut akhirnya dimanfaatkan para penebar phishing untuk tujuan yang merugikan. Ransomware. Dalam serangan ransomware, data dan file penting kita dienkripsi dan dikunci serta aksesnya pun diblokir, sehingga kita tidak lagi dapat mengakses data dan file kita sendiri.
Penjahat akan meminta barteran kepada kita berupa uang tebusan dengan diiming-imingi bahwa data dan file kita yang dicuri akan dikembalikan lagi seperti semula, walaupun sebenarnya itu mustahil. Menurut FBI, memberi atau membayar uang tebusan tidak menjamin suatu kelompok atau individu akan mendapatkan kembali akses ke datanya. Walaupun umumnya dalam tindakan ini, penjahat biasanya mengancam untuk mempublikasikan data curian jika korban tidak membayar tebusan tersebut. FBI menambahkan bahwa organisasi seringkali tidak pernah mendapatkan akses ke data atau filenya sendiri setelah membayar uang tebusan tersebut. Pada tahun 2019, IC3 menerima 2047 keluhan dengan diidentifikasi sebagai ransomware dengan kerugian lebih dari 8,9 juta US dollar. Malware. Selain digolongkan sebagai virus, malware rupanya juga bisa dibilang sebagai tindak kejahatan. Sebab, malware dapat membobol atau merusak suatu software bahkan sistem operasi. Ada berbagai macam rupa malware seperti worm, trojan, horse, adware, dan lain-lain. Meskipun dapat ditangani dengan program antivirus atau anti-malware, namun kejahatan ini perlu diwaspadai, dikarenakan beberapa pihak mengatakan bahwa malware dapat mengakses data privasi seseorang yang tersimpan di dalam komputer tanpa diketahui. Mengingat teknologi berkembang dengan cepat, maka malware juga ikut berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu dapat mengetahui video terbaru dari kami. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman dan kerabat terdekat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Love you.